ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah dari lubuk hati kita, melafalkan atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala kesempurnaan semata-mata adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam bukunya yang berjudul Tathhirul Aibati min Danasil Ghibah, beliau menyebutkan sebuah kisah pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dengan isnad yang sahih. Menceritakan ada seseorang berjalan melewati sekelompok orang yang lain, dan ini terjadi di masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana tuntunan dan sunnah Rasul, kalau ada orang yang berjalan kemudian ada orang yang tidak berjalan, maka yang berjalan yang dianjurkan untuk lebih berdahulu mengucapkan salam. Laki-laki itu karena melewati sekelompok orang menjaga betul sunnah Rasul tersebut, sehingga ia pun mengucapkan salam kepada mereka yang dilewati. Mereka yang diberi salam pun menjawab. Tapi pada saat laki-laki itu berlalu, rupanya di antara sekelompok orang itu ada seseorang yang berkata, "Inni la abghadu hada lillahi ta'ala." Jujur, hendak ada petunjuk lawan orang tadi. Saya tidak suka dengan orang tersebut. Dan ketidaksukaan ini bukan karena masalah pribadi, tapi ini karena Allah. Jadi di antaranya ada di sekelompok orang yang dilewati. Nang di komentari laki-laki yang tadi baru lewat. Rupanya di antara orang yang ada di tempat itu mendengar ucapan orang tadi, hendak kada ketujuh lawannya, tapi bukan masalah pribadi lah. Hendak kada ketujuh ini semata-mata karena Allah. Sekalinya ada namanya Hud.
Di antara mereka ada yang menyahut, wallahi la bi'sa ma qult. Demi Allah, amat buruk ucapanmu itu terhadapnya. Wallahi lanunabbi anna, demi Allah ulun sampaikan panderan pian lawan inya. Ulun sampaikan panderan pian lawan orang lang tadi lewat. Ternyata didukung oleh yang lain. Bujur. Padahi lawannya. Maka salah satu di antara mereka pun diminta untuk menyusul. Yalah kasih datangi sananya. Padahi si Anunina tadi waktunya lewat, berucap bahwa kada ketuju, dan ketidaksukaannya itu bukan karena masalah pribadi, tapi semata-mata karena Allah. Maka si laki-laki tersebut pun nang disuruh untuk menyampaikan, berlari mancap, tersusul. Mbah sudah tersusul, fa akhbarahu, nang meusah tadi pun memadahkan, Pak, waktu pian lewat tadi, pian kan mengucapkan salam, nggih. Dan kami yang ada di situ pun menjawab salam, alhamdulillah. Cuman Pak Mbah sudah pian lewat jauh, ada nang berucap, bepadah inya kada suka lawan pian. Dan ketidaksukaannya itu bukan karena masalah pribadi jadinya, tapi karena Allah. Dalam Islam itu kan ada yang namanya mencintai karena Allah, membenci pun juga karena Allah. Bujurankah? Nggih. Maka laki-laki yang lewat itu pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengisahkan, ya Rasulullah, tadi ulun berjalan melewati sekelompok orang, ulun ucapkan salam sambil lewat, mereka pun menjawab. Tapi imbah ulun sudah jauh meninggalkan mereka, rupanya ada nang berucap bahwa inya tuh kada suka lawan ulun, inya itu muar lawan ulun, dan ketidaksukaannya itu ujar inya bukan masalah pribadi, tapi semata-mata tidak suka karena Allah. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba kiopang orang itu ke sini, dihadapakan. Jadi ceritanya dihadapakan. Kenapa? Karena Nabi tidak pengen memberikan putusan berdasarkan keterangan sepihak. Lalu limbah sudah dikiau, orang itu pun datang. Nabi pun memastikan, bujurkah pian pada saat kurang mina lewat di hadapan pian, dan saat itu pian lawan kekawanan pian lewat di hadapan pian, orang ini mengucapkan salam, lalu pian menjawab salamnya, bujurlah. Bujur ya Rasulullah. Nah, nang hendak unda pastikan, ujar Nabi, tapi pas orang ini melangkah jauh, pian begurunum dimuntung. Gurunum itu unda kada suka lawan orang tu. Nah, dimaksud tu orang ini unda kada suka, dan ketidaksukaan unda bukan masalah pribadi, tapi karena Allah. Bujurkah? Lalu ujarnya, inggih, memang ulun nak itu berucap, ya Rasulullah. Maka Nabi pun akhirnya bertakun, lima tabghaduhu, apa alasan
pian ini muar lawan orang ni pian kan bepada kada sukanya itu karena Allah. Apa garang yang pian maksud karena Allah tu pian kada suka lawan ini? Lalu laki-laki itu pun menjawab, ana jaruhu wa ana bihi khabir. Ya Rasulullah, orang ini bertetangga lawan ulun dan ulun tahu benar kelakuannya. Makanya ulun sampai wani berucap hendak ada ketuju lawan inya nih, dan ketidaksukaan undah lawan inya bukan karena pribadi tapi karena Allah. Artinya ketidaksukaan ulun ini ya Rasulullah bukan berdasarkan ujar-ujar. Ulun ini tetangga lawan inya, kelakuannya ulun tahu. Demi Allah ya Rasulullah, ma ra'aituhu yusalli salatan qattu illa al-maktubah. Demi Allah ya Rasulullah, urang nang ini nah kenapa mak ulun kada suka? Ulun kada pernah melihat inya salat kecuali hanya sebatas salat 5 waktu. Qobliyahnya kada pernah melihat, ba'diyahnya kada pernah melihat, maghribnya sunnah-sunnah yang lain kada pernah ulun melihat. Selain ini menggawe salat 5 waktu aja, makanya ulun kada suka lawannya. Lalu ujar, orang yang kada disukai, ya Rasulullah, ulun merasa pian aja nang takuni lawannya. Takuni pang ya Rasulullah lawannya, nek punya kada ketuju lawan ulun tu karena Allah, takuni lawannya. Hal ra'ani akhartuha an waqtiha. Inya kan memadahkan ulun kada pernah salat selain hanya salat fardu 5 waktu. Nah, coba bang takuni ya Rasulullah, pernahkah ulun ini menunda salat fardu sampai keluar waktunya? Takuninya pernah hanya melihat bahwa ulun itu menunda salat 5 waktu. Au asaqul wudu'a, atau takuni pang ya Rasulullah, pernahkah ulun melakukan wudu dengan salah? Awir ruku'a was sujuda fiha, atau pernahkah melihat ruku dan sujud ulun itu kada sempurna? Inya tadi memadahi kada pernah melihat ulun sembahyang kecuali sembahyang fardu aja. Nah, coba takuni Pak, ya Rasulullah, pian menakuni ini. Pernahkah ulun menunda waktu salat sampai keluar setahunya nih? Pernahkah melihat bahwa ulun itu salah berwudu? Pernahkah inya melihat ruku dan sujud ulun di dalam salat itu kada sempurna? Pian aja ya Rasulullah menakuninya nah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menakuni, nyawa bunyi kada ketuju lawan orang ni nah, kepada karena Allah, dengan alasan pertama kada pernah melihatnya sembahyang kecuali salat fardu aja. Sekarang udah nak bertanya aja Nabi, pernahnya melihatlah bahwa inya menunda waktu salat sampai keluar waktunya? Kada pang ya Rasulullah. Pernahkah nyawa melihat bahwa inya pernah berwudu dan cara wudunya salah? Kada jua pang ya Rasulullah. Nyawa pernahkah melihat inya ruku dan sujud yang tidak sempurna? Kada jua pang. Tapi ya Rasulullah, selain itu, ma ra'aituhu yasumu syahran qattu ila hadha syahr alladhi yasumuhu al-birr wal fajr. Tapi ya Rasulullah, selain itu ulun ada alasan lagi kenapa ulun kada ketuju lawannya. Ulun kada pernah melihat inya puasa sebulanan kecuali hanya puasa Ramadan aja. Lain pada puasa Ramadan orangnya kada bisa puasa. Senin Kamisnya kada, Ayyamul Bidnya kada, puasa 6 hari di bulan Syawal kada. Amun nangaran puasa Ramadan itu ya Rasulullah, preman kan puasa juga. Orang baik puasa, orang jahat pun puasa. Duanya urusan bulan Ramadan aja.
Lalu orang itu pun yang merasa tersudutkan tadi berkata, tak gunakan pang ya Rasulullah lawan inya tu nih. Bunyi memadahkan kada pernah melihat ulun puasa kecuali Ramadan aja. Pernahkah inya itu melihat ulun ini kada puasa, artinya berpacah? Pernahlah, takun pang ya Rasulullah. Pernahkah inya melihat ulun ini membatalkan puasa yang wajib? Atau pernahkah inya melihat ulun mengurangi kewajiban-kewajiban puasa Ramadan? Maka Nabi pun bertakun. Nyawa memadahkan inya ni setahu nyawa kada pernah puasa selain Ramadan aja. Dan nak bertakun ya Nabi. Inya pernahlah di bulan Ramadan berbatal. Setahu nyawa kada pang ya Rasulullah. Atau umpama melalaikan salah satu kewajiban Ramadan, pernahkah nyawa melihatnya? Kada jua pang ya Rasulullah. Ujar orang nih. Tapi ulun ada lagi alasan ya Rasulullah mati ulun kada ketujuh lawannya. Demi Allah, ulun kada pernah melihatnya berbagi kepada orang yang meminta-minta maupun orang miskin. Bahkan ulun kada pernah melihatnya membelanjakan hartanya walaupun sedikit di jalan Allah, kecualinya sebatas kewajiban zakat. Lain pada zakatnya kada mau. Engken orangnya ya Rasulullah. Lain pada zakatnya kada mau berbagi. Nangaran zakat itu orang sugih nang setiap minggu naik habib ikin berzakat duanya. Artinya orang kaya yang soleh, orang kaya yang sebaliknya sama berzakat. Mun urusan zakat itu sama aja berataan ya Rasulullah. Tapi sedekah kada pernah melihatnya. Lalu orang itu pun meminta kepada Nabi, menanyakan, ya Rasulullah, coba pengtakuniakannya, hal ra'ani naqastu minha. Bujurnya mungkin menurutnya ulun hanya berzakat saja, tapi pernah hanya melihat ulun mengurangi kadar zakat? Pernah hanya melihat? Pernahkah hanya melihat ulun memungli pungutan zakat? Umpama orang bertitip 1 juta, nang sampai ke tangan orang 900 ya. Pernahkah hanya melihat ulun nang itu? Lalu Nabi pun bertanya. Ternyata jawabannya, kada pernah pang ya Rasulullah. Kada pernah pang ulun melihat. Nang setahunnya lain pada berzakat, kada pernah berbari-bari. Bepadah karena Allah. Lalu jan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun maka itu nyawa bepadah, nyawa kada suka lawan inya. Ketidaksukaan itu karena Allah. Imbah ulun takuni apa gerang bentuknya? Ujar nyawa, ulun kada pernah melihatnya sembahyang kecuali hanya sembahyang fardu. Lalu unda takuni nyawa, pernahkah inya menunda dari waktu wajibnya? Pernahkah inya sembahyang kada wudu? Pernahkah inya ruku dan sujud yang ada sempurna? Jar nyawa, kada pernah juga melihat. Mbah itu nyawa pulang berucap, orang ini bila lain Ramadan kada pernah puasa. Mun puasa Ramadan itu seberatan orang lain. Apalagi aku hari raya nang kada puasa paling semangat hari raya. Ya Rasulullah. Lalu unda takuni, pernahkah nyawa melihat di inya pernah berpacah di tengah jalan? Pernah nyawa melihat? Kada pernah dia berpacah. Betunya pulang berucap, ya Rasulullah, tapi ini ya Rasulullah kada pernah lalu berbagi kecuali sebatas zakat. Mun tinggalan zakat itu seberatan orang lain. Lalu unda takuni je Nabi, pernahkah nyawa melihatnya mengurangi kadar kewajiban zakat atau memungli zakat orang? Ada pernah juga. Namun angka itu jan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum fala'allahu khairun minka.
Ayo berdiri ya sudah ya Nabi. Bisa jadi inya lebih baik daripada nyawa. Kurang nang nyawa kada sukai nang karena Allah tadi. Bisa jadi malah lebih baik, lebih mulia daripada nyawa. Di mana dulu perbedaannya? Nyawa ketujuh mengurusi orang. Nyawa ketujuh mengurusi urusan orang. Inya mau kada mengurusi nyawa kada? Nya kada mengurusi nyawa, nyawa mengurusi orang. Bisa jadinya lebih baik. Walaupun hanya sekedar wujud dua umpama nang digawinya sholat hanya 5 waktu. Puasa Ramadan aja, berbelanja di jalan Allah sekedar zakat aja. Tapi nya kada mengurusi orang. Nyawa dengan sikap seperti itu sama hendak minta gogo bahasa Banjar, hendak minta puji bahwa nyawa kada sekedar sholat 5 waktu aja, nyawa ahli sunnah, ahli sholat sunnat juga. Nyawa sama lawan mengaku, lawan orang bepada lawan orang bahwa nyawa rajin puasa sunnah. Dengan ucapan dan sikap nyawa nang itu sama nyawa bepada lawan orang bahwa nyawa itu pemurah, nyawa itu kada berzakat aja, nyawa itu juga bersedekah, bertabarru', berbelanja di jalan Allah. Mbah dengan nyawa berucap di tengah orang tadi, ndak ada ketujuh lalu lawannya tuh pun kada sembahyang 5 waktu, kada sembahyang tu Bang. Berarti sama dengan mengaku lain kayak unda jangankan 5 waktu sembahyang sunnah je unda lagi. Itu sama kepada itu. Dengan ucapanmu bahwa kamu tidak suka dengan dia karena dia hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, lepas dari Ramadan kada pernah puasa sunnah, itu sama nyawa kepada kada nak unda Pak. Unda ni raja puasa sudah. Unda ni jangankan Ramadan, jakanya ada tuh puasa 8 deh, puasa 6 kan, puasa 8 dah gawi. Itu sama nyawa ucap nang kitu je Nabi. Atau pada saat nyawa mengaku kada suka lawan inya karena selain pada zakat inya kada pernah berbagi. Itu samanya kepada lain kayak unda ni zakat sudahnya, sedekah pun juga banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap, "Qum fala'allahu khairun minka." Menangkai itu dahai. Bisa jadi sebenarnya orang nang nyawa kada suka nang karena Allah ni nyawa ni di hadapan Allah jauh lebih baik dari nyawa. Faktor keunggulannya di mana? Pertama, tawadhu, kada merasa lebih hebat. Keunggulan kedua, kada tertarik untuk sibuk mengurusi masalah orang. Dan yang ketiga, tidak terdapat penyakit hati yang disebut dengan riya di dalam hatinya. Ketika kita beramal kalau perlu rahasiakan amal perbuatan kita seperti kita berusaha merahasiakan kejahatan kita. Sudah urusan yang kada baik, bihmat kita menutupi. Sudah urusan baik, lalu hendak bertampai. Agar kita aman dari sifat riya, maka amalan-amalan baik yang Allah mudahkan kepada kita seyogianya berusaha kita merahasiakannya seberapa besar semangat kita untuk merahasiakan dan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Harusnya seperti itu.
bukan malah menampaikan non orang tapi caranya halus. Nggak ada suka lawan sini itu. Kenapa? Karena kada suka. Ini sembahyang lain pada sembahyang wajib. Kada pernah lalu tapi sembahyangnya. Berarti itu sama kepada kada nang kayu apa? Berarti merasa lebih hebat, merasa lebih baik. Sudahnya pula menilai orang sekedar kasat mata. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cara, jalan untuk semakin dekat dengannya melalui amalan-amalan yang berbeda-beda. Ada orang nang tahajudnya kuat tapi puasanya kada kuat. Tapi ada orang nang tahajudnya kada mampu tapi puasanya rajin. Ada nang kada kuat puasa, berat bangun di malam hari, tapi di rumahnya ada anak yatim nang dimuliakannya. Atau umpama di rumahnya ada kuitan nang sudah tua, dengan modal sabarnya merawat. Allah jadikan peluang amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah itu beragam, supaya kita tidak mudah menilai orang itu rendah karena orang itu tidak memiliki amalan baik yang kita miliki. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita itu juga menggambarkan bahwa betapa buruk sangka terhadap orang itu adalah akhlak yang tercela. Sampai-sampai Nabi berucap, fala'allahu khairun minka. Dah berdirian sudah. Jadi orang yang nyawa kada suka ini jauh lebih baik dari nyawa. Kenapa? Pada saat kamu berpikiran negatif terhadap orang tersebut, pikiran negatif itu sudah merupakan kesalahan yang positif. Bukti kamu telah melakukan kesalahan. Tapi tentang orang itu, apakah betul seperti yang ada dalam pikiran kamu? Belum ada jaminan. Bisa jadi nyawanya kada melihatnya. Nyawanya kada melihatnya rajin sholat. Bisa jadi. Nah kemudian hadis itu juga meriwayatkan, memberikan pelajaran, jangan terburu-buru menilai orang. Kalau umpama kita melihat sesuatu di hadapan kita terjadi dan itu membuat kita terpikirkan, sementara kepastiannya belum ada, maka pada saat itu pilihannya ada dua, baik sangka atau buruk sangka tentang orang tersebut. Mana yang harus kita pilih dan apa alasannya? Kalau kita berburuk sangka, bersungsungan berburuk sangka lawan orang sudah, dan kita kada sempat berpander ke kiri ke kanan, sekedar dalam pikiran kita aja, sekalinya terbukti buruk sangka kita tuh salah, maka kita mendapat dosa. Itu nang kada terpander ke kiri ke kanan tuh, sekedar di pikiran kita aja berpikir negatif tentang orang, ternyata pikiran negatif atau buruk sangka kita salah. Untungnya kita belum terpandir ke sana kemari, itu pun sudah satu dosa kita dapat. Tapi kalau umpama kita berbaik sangka, berusaha untuk merekayasa imajinasi kita, berbaik sangka bahwa hal baik yang terjadi. Nah, baik sangka tadi,
mungkin ini nang baik-baik aja. Ternyata salah. Baik sangka kita nih salah, maka kita kada berdosa. Kita kada berdosa. Ketimbang kita berburuk sangka ternyata salah malah berdosa. Apalagi sudah berburuk sangka ternyata salah, terlanjur pulang kita berpandai ke sana kemari. Terlanjur kita berpandai ke sana kemari. Sama seperti kasus ini. Orang tua lalu Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dah lalu rupanya ada nama pandai. Dah kada ketujuh lawannya tu dah. Tapi kada ketujuh unda tu bukan soal pribadi. Aku tidak suka dengan dia itu semata-mata karena Allah. Lalu jangan di antara yang ada di situ, mau bagusnya pian bucap nak itu. Kami padahkan pian ucapan pian tu lawan orang tadi. Lalu ada sikung namanya sah untuk menyampaikan. Mbak sudah disampaikan, iyalah. Lalu orang itu pun kemudian mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengesahkan, ya Rasulullah, ada orang bepada kada ketujuh lawan ulun, ngaku kada ketujuh karena Allah. Apa ujar Nabi? Kawalah orang tu dikiau ke sini, kita berhadap aja. Nah ini juga memberikan pelajaran. Masalah apapun yang terjadi di antara kita, jangan memilih untuk menyelesaikannya dari jarak jauh. Salah satu cara penyelesaian dari jarak jauh melalui telepon dan melalui WA. Kenapa? Karena lebih sering salah pahamnya ketimbang baiknya. Bahkan yang berhadapan dia bisa menimbulkan masalah. Apalagi laki bini tuh mau duduk betatai bertukar pikiran, kelelawasannya bekarasannya, timbul bekelahi ujungnya. Biasanya nak itu panglah, yang pang Pak Ustad kadanya beda bang sama aja. Bila mau tuh duduk bepanderan, lalu kayak bertukar pikiran bagusnya apa ya abahnya. Ya nang atau jalan lagi umanya bagusnya apa ya, atau umanya menurut ni bagus kada. Bilanya kelawasan tu ujung-ujungnya timbul bekelahi itu. Bekelahi itu kan kada mesti harus nang bercakar-cakaran, kada artinya bekelahi muntung bekakarasan. Ujung-ujungnya timbul ada kenyamanan. Nang langsung ya, apalagi kalau menyelesaikan masalah melalui WA, melalui telepon. Ini pelajaran. Makanya Nabi, ya apa orangnya ke sini? Kita berhadap aja lah. Mbah dikiau dipastikan Nabi. Nah, unda aja Nabi mendapatkan kabar dari ini dari orang nang pada saat dia mengucapkan salam ada juga di situ. Duduk masalah atau kabarnya dirunut oleh Nabi. Bujurlah. Inggih ya Rasulullah, bujur. Nah sepasal sudah. Tahu je Nabi kenapa gerangnya sampai kada ketujuh launinya? Ya Rasulullah, ulun kata ketujuh launnya itu karena inggih tahu. Aku tahu ikam kada ketujuh jadi ikam karena Allah. Dalam hal apa gerang? Ya Rasulullah, ulun ini tetangganya nah. Ulun ini tetangganya, jadi ulun ini kada sekadar ujar-mujar. Ulun ini tetangga dan ulun tahu bujur. Ulun kada pernah melihatnya sembahyang kecuali sembahyang 5 waktu ya Rasulullah. Ulun kada pernah melihatnya puasa kecuali Ramadan aja. Ulun kada pernah melihatnya bermurah hati mengulurkan bantuan kepada orang lain kecuali sekedar zakat, lain pada zakat. Orang ini kada pernah berbagi. Itu namanya ulun kada ketujuh. Nah, lalu nang bersangkutan merasa dipojokkan. Takut tipang ya Rasulullah. Pernahkah hanya melihat ulun ini menunda salat wajib sampai keluar waktu? Pernahkah inya melihat ulun ini sembahyang kada wudu? Pernahkah inya melihat ulun ini rukuk dan sujudnya kada sempurna? Tiam jikin ya Rasul takun-akannya. Mun ulun menakuni belawan ngarati tiamnya menakun-akan. Wali takun-akan kadapang ya Rasulullah. Sampai dipastikan
bujurkah nyawa? Pernahlah melihat bahwa ia membatalkan puasanya di siang Ramadan atau melaksanakannya setetayuhnya? Pernah nyawa melihatlah? Kadapang ya Rasulullah. Nah nyawa memadakannya hanya zakat yang dikeluarkan daripada zakatnya engkel. Nyawa pernahlah melihat bahwa ia mengurangi takaran zakat? Kadapang. Nyawa pernahkah melihat bahwa ia memungli nang mestinya zakat itu umpama 1 juta nang dibayarkannya, nang diserahkannya hanya cuma 100.000? Pernahlah melihat? Kada jua pang ya Rasulullah. Namun itu bisa jadinya lebih baik pada nyawa. Kenapa? Ya karena sifat-sifat tercela tadi nampak. Terlalu mudah menilai orang negatif, kemudian peragah paling baik, walaupun itu disampaikan hanya dengan bahasa tubuh, bahasa isyarat. Ndak ada ketujuh lalu nya tuh orangnya kada penyembahyang, itu sama dengan bepadah. Namun unda maka ini penyembahyang orangnya. Itu sama bepadah nada itu. Maka ketika ada di dalam hati kita merasa lebih baik dari seseorang, maka dipastikan bahwa kita sebenarnya lebih buruk dari orang tersebut. Kenapa? Karena kita menilai orang itu rendah, itu sudah kesalahan yang terbukti. Sementara orang yang kita pandang rendah hanya berdasarkan asumsi, berdasarkan dugaan. Apalagi kita tidak punya waktu untuk mengawal orang tersebut selama 24 jam sehingga tahu semua gawiannya. Nah, maka dari itu penting sekali kita menata hati, menata pikiran. Saking pentingnya Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada raga, Allah tidak memandang kepada jasad kamu, Allah juga tidak memandang kepada tampilan kamu, tapi Allah melihat kepada apa yang ada dalam isi hati dan isi pikiranmu. Malah kadang-kadang Bu, kalau kita terlalu mudah menilai orang berdasarkan dugaan, itu bisa jadi tanpa kita sadari kita memadahkan lawan orang kelakuan kita. Contohnya, ini sering ulun sampaikan, nangkai ulun ya lah, dalam sebuah kepengurusan pernah menjadi bendahara, mengikuti duit. Lalu masa kepengurusan selesai, bergantilah kepengurusan baru. Setelah berganti kepengurusan baru, terpilih ketua, sekretaris dan bendahara. Berjalan waktu 3 atau 4 bulan, sekalinya bendahara ini bahanyar kendaraannya atau renovasi rumahnya. Lalu ulun mantan bendahara tiba-tiba berucap, "Tumun kada memakai duit kas tak tangan undan." Buktinya kan ada padahal cuman wani menyambat, "Mun kada memakai duit kas tak undan, tangan undan." Nyatakan undan duduk di sini. Orang yang paham ilmu kejiwaan, dia mengerti bahwa ulun itu mengesahkan kelakuan ulun pada saat ulun masih jadi bendahara. Karena ulun menyamakan orang lawan diri ulun. Padahal ulun tidak memegang bukti kalau orang itu memakai duit kas. Soalnya menukar kendaraan, merenovasi rumah, bisa jadi umpamanya dapat warisan, bisa jadi. Tapi ulun kok kenapa tiba-tiba mun kada memakai duit kas itu tak tangan. Orang yang ahli kejiwaan dia paham. Oh berarti julfakar, kelakuan ikan saat bendahara itu kelakuan ikan. Itu ahli kejiwaan paham. Maka dari itu
Jangan terlalu gampang kita mengomentari orang itu buruk hanya berdasarkan dugaan. Kalau tidak, ucapan kita itu membuktikan kalau itu kelakuan kita. Dan orang yang punya analisa yang tajam, dia akan paham. Oh, kelakuan Sidin kayak itu sekalinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih baik itulah yang membuat kita menjadi rendah di mata Allah. Bertentangan dengan sifat tawadu. Tawadu itu selalu berusaha bahwa orang yang di hadapan itu jauh lebih baik dari saya. Itu tawadu. Tapi bukan berarti tidak punya percaya diri. Jadi tawadu itu bukan berarti tidak punya percaya diri. Hanya saja kepercayaan diri yang ada itu tidak membuatnya merasa lebih baik dari orang. Tapi orang yang ada di hadapannya, dia anggap dia lebih baik dari saya. Tapi saya tetap punya percaya diri. Itu yang namanya tawadu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah beberapa pelajaran mungkin yang dapat kita petik dari sebuah peristiwa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan isnad yang sahih. Jadi secara garis besar ulun ulangi kisah tersebut agar dengan cerita tersebut kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang berjalan melewati sekelompok orang. Laki-laki itu kemudian memberikan salam dan mereka pun menjawab salamnya. Namun ketika laki-laki itu melangkah jauh meninggalkan mereka, ternyata di antara mereka ada yang berucap, jujur undak ada ketujuh lawannya itu. Dan undak ada ketujuh ini semata-mata karena Allah. Disahuti oleh yang lain. Mau bagusnya pian ucap naga itu. Kami padahkan ucapan pian lawan orang tadi nah. Maka langsunglah berdiri salah satu mereka mengejar si laki-laki tadi kemudian menyampaikan mengesahkan. Tapi si laki-laki tersebut dia kada langsung balik menabrak. Nah apa nyawa ada masalah apa lo mudah ada? Dalam biar itu urusannya. Yang jelas bagaimana langkahku? Aku harus minta pendapat pandangan Rasulullah. Artinya kan ada salah melangkah. Amun kita bisa membuliti capah muhanyawa pada kata suka lawan unda. Nah itu mungkin kita bisa nanya itu. Sahabat tadi kata, udah datang kepada Rasul minta tuntunan. Nang kayak apa nang bagusnya ya Rasulullah. Dikisahkan, mau menang itu ya Rasulullah. Suruh orangnya kesini dulu. Bahadap dia kita. Bahadap. Ini cara kita mengatasi masalah untuk mengantisipasi miskomunikasi salah paham. Dikiau datang, dihadapkan, dipastikan Nabi untuk mendapat kabar kayak ini, bujurkah? Bujur ya Rasulullah. Nah apa gerang mau orang yang kada suka lawannya? Ulun ini tetangganya ya Rasulullah, ulun tu tahu lawannya. Inya ni kada sembahyang kecuali wajib aja, lain kada wajib kada sembahyang. Inya ni kada berpuasa kecuali Ramadan aja, lain pada Ramadan kada puasa. Inya ni kada berbagi kecuali zakatnya, pada zakat kada berbagi. Lalu diberikan Nabi, kayak apa? Rasulullah takun akan tang lawan ini pernah kayaknya melihat ulun ini melalaikan waktu sholat walaupun sholat wajib aja. Pernahkahnya melihat ulun bahwa ulun ini sembahyang kada wudu atau wudu ulun salah? Pernahkahnya melihat bahwa ulun ini salah tidak sempurna saat ruku dan sujud di dalam sholat? Kada pang ya Rasulullah. Nah takun akan apa ya Rasulullah? Pernahkah melihat ulun ini kada puasa di bulan Ramadan nang bapacah setengah jalan? Atau umpama ulun melaksanakannya hanya asal-asalan? Pernah hanya melihat? Kada pernah pang ya. Nah, takunakan lagi ya Rasulullah, pernahkah melihat bahwa ulun ini mengurangi takaran zakat? Pernahkah melihat bahwa ulun ini mengkorupsi zakat? Kada pernah pang. Maka ujar Nabi, ya sudah selesai. Nyawa perlu nyawa ketahui tidak mustahil inya nyawa kada sukanya lebih baik dari nyawa kada mustahil, karena memang manusia itu hanya menilai sebatas apa namanya ketahui.
Nang mana aja kada ketahui, kada kau menilai. Dan kita satu sama lain tidak punya waktu untuk selalu memantau selama 24 jam. Masing-masing kita punya kewajiban, masing-masing kita punya tugas. Maka menilai orang berdasarkan dugaan adalah perilaku yang tercela di dalam Islam. Maka Nabi ketika ditanya, apa yang paling sering menghantarkan orang ke dalam surga ya Rasulullah? Ujar Nabi, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, akhlak yang baik. Sebaliknya ya Rasulullah, yang paling cepat memasukkan orang, yang paling sering memasukkan orang ke dalam neraka apa? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya, akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat kita petik hikmah-hikmah dari cerita atau peristiwa yang terjadi di zaman Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan isnad yang sahih. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kalau ada masukan atau ada pencerahan atau ada tambahan dari pihak ulun, persilahkan. Terima kasih. Silakan, baik menyangkut tema maupun hal-hal lain yang memang perlu kita muzakarahkan. Baik, dulu ada yang ditanyakan atau tidak ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saling mengingatkan adalah sedekah yang kita berikan satu sama lain. Jadi saling mengingatkan bukan saling menjatuhkan. Kalau saling menjatuhkan itu adalah kesalahan yang kita lakukan satu sama lain. Mungkin pemicunya sama-sama melihat sesuatu yang tidak layak dari sahabat, dari orang di sekitar kita. Ketika yang kita lakukan adalah saling menyalahkan, berarti kita melakukan kesalahan. Tapi ketika kita melakukan saling mengingatkan, berarti kita saling berbagi kebaikan, walaupun latar belakangnya adalah sebuah kesalahan yang terjadi. Sehingga kesalahan itu adalah sesuatu yang negatif, dapat kita ubah menjadi energi positif. Ketimbang sesuatu yang negatif kita bikin semakin negatif lagi. Apalagi sesuatu yang sebenarnya positif karena salah kita bersikap malah kita ubah menjadi negatif. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Umpama ada salah dan khilaf mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma maghfura mubaraka wa tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma wa la ambadika matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.